Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempresentasikan PPT dari makalah yang kita buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa dengan NIM 220603110067. Dan perkenalkan nama saya Salma Rizalo dengan NIM 220603111006. Di sini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan. Di sini kita membahas tentang rona lingkungan awal, alasan wajib AMDAL, dampak pentingnya, dan tahap pembangunan. Yang pertama kita membahas tentang rona lingkungan awal, yang mana daerah yang kita analisis itu di kawasan Bandung Utara, yang mana daerah tersebut berawal dari daerah resapan air, dan sebagian besar daerah yang terkena proses pembangunan tersebut termasuk kawasan sawah. Sehingga dengan adanya peralihan lahan, maka akan mengurangi penurunan produksi pertanian untuk lahan yang bagus dan layak untuk pembangunan perumahan. Nah, kemudian kenapa dalam pembangunan perumahan itu kita harus wajib andal? Karena dalam pembangunan itu kita juga melakukan pengalihan lahan. Kemudian kita harus izin lingkungan dan juga apa fasilitas yang didapatkan ketika kita membangun perumahan tersebut bagi penghuninya. Kemudian pengukuran luas tanah dan juga adanya dampak penting. Nah, pada pengalihan lahan ini tuh yang mana lahan akan dibangun menjadi tempat yang berpenghuni menjadi perumahan yang akan dihuni. Kemudian untuk izin lingkungannya sudah pasti bahwa yang berkesinambungan dengan masyarakat sekitar atau lingkungan yang memerlukan izin. Soalnya untuk pembangunan sebuah proyek itu kan pasti kita eh, berdampak juga kepada masyarakat. Nah, itu mengapa kita harus melakukan perizinan lingkungan. Kemudian fasilitas. Fasilitas yang didapatkan untuk penghuni perumahan tersebut ketika kita membangun perumahan. Kemudian luas tanah. Nah, untuk pembuatan perumahan itu melebihi 5 hektar, maka akan diwajibkan untuk AMDAL. Kemudian untuk dampak pentingnya, itu banyak dampak penting lain yang berhubungan dengan masyarakat sekitar sehingga kita diwajibkan untuk AMDAL. Kemudian untuk fasilitasnya itu yang pertama ada sarana lingkungan. Nah, sarana lingkungan ini seperti jaringan air bersih dan juga air limbah, yang mana masyarakat yang menghuni perumahan tersebut membutuhkan air bersih dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga selain air bersih juga terdapat pencegahan banjir, kemudian memberikan jalan yang memadai atau fasilitas transportasi. Kemudian fasilitas kesehatannya yaitu dengan memberikan klinik kecil-kecilan di perumahan tersebut untuk menyediakan bagi penghuni yang sakit. Kemudian ada fasilitas keagamaan, ini untuk menyediakan seperti musola yang cukup untuk penghuni perumahan tersebut, kemudian bisa juga diberikan gereja. Kemudian ada sarana olahraga, di sini kita menyediakan sarana olahraga seperti lapangan kecil-kecilan buat futsal atau bermain basket. Kemudian ada taman, itu kita menyediakan untuk penghuni perumahan sebagai tempat bermain. Kemudian ada keamanan pos satpam ini guna untuk menjaga penghuni perumahan tersebut. Kemudian kebersihan seperti pembuangan akhir itu, kemudian kelistrikan yaitu kita menyediakan setiap bulannya ada
tukang listrik seperti itu. Kemudian untuk dampak pentingnya itu ada tiga, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan juga dampak ekonomi. Nah, dampak lingkungan ini yaitu perubahan alih fungsi lahan pembangunan perumahan, yang mana hal tersebut mengurangi daerah penghijauan seperti kebun yang dialihkan menjadi perumahan. Kemudian penurunan kualitas air karena dengan dibangunnya perumahan ini kualitas air di yang sebelumnya tempat perairan itu menjadi tidak baik. Kemudian dampak sosialnya yaitu tingkat kriminalitas menurun karena adanya keamanan yang menjaga selama 24 jam. Kemudian selain itu juga ada perubahan gaya hidup masyarakat yang menghuni di sekitar perumahan itu menjadi lebih konsumtif. Kemudian ada dampak ekonomi yang mana hal tersebut meningkatkan pendapatan bagi penghuni menjadi seperti orang yang sebelumnya tidak membuka usaha dan akhirnya membuka usaha. Kemudian lapangan kerja pada pembangunan perumahan juga seringkali membuka jaringan atau lapang pekerjaan bagi penghuninya. Yang terakhir itu harga tanah, yang mana pada perumahan ini harga tanahnya itu akan semakin meningkat. Kemudian yaitu pembahasan mengenai tahapan pembangunan. Untuk tahapan pembangunan terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu prakonstruksi, yang mana prakonstruksi pembangunan perumahan ini di kawasan Bandung Utara itu melibatkan beberapa aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum masuk dalam tahap konstruksi. Dengan adanya pembangunan perumahan, tahap awal dilakukan dengan studi kelayakan dengan mengevaluasi lokasi pengembangan. Salah satu yaitu kondisi geografisnya. Dengan pembebasan lahan, maka akan merubah tata ruang, yang mana hal tersebut akan menurunkan kualitas habitat flora dan fauna di sekitar lingkungannya. Sebelum melakukan pembangunan, terlebih dahulu mengurus perizinan. Dengan itu masyarakat yang terkena dampak akan disosialisasikan dengan memberi informasi kepada mereka terhadap pembangunan perumahan ini. Selanjutnya, tahap konstruksi, yaitu di mana tahap tersebut merupakan pembangunan secara fisik berdasarkan rencana dan persiapan yang dilakukan pada tahap prakonstruksi. Pada tahap ini dibutuhkan tenaga kerja dalam proses pembangunan, sehingga dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu dalam pembangunan. Kemudian terdapat pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang berdampak pada lingkungan sekitar sehingga terjadi polusi yang dihasilkan dari alat yang digunakan ketika proses pembangunan. Kemudian untuk pembangunan akses jalan dan infrastruktur akan mengakibatkan dampak pada kestabilan tanah pada lingkungan sekitar, sehingga terjadi penurunan keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu, perlu adanya pembangunan akses jalan tersebut untuk mempermudah dalam mengakses perjalanan ketika proses pembangunan, tetapi hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya konsentrasi CO2 sehingga menimbulkan polusi udara. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pasca konstruksi. Selanjutnya tahap yang terakhir ini operasi, di mana tahap operasi ini merupakan tahap yang dilakukan proses pembangunan untuk menghasilkan suatu perumahan yang kedepannya dapat membantu masyarakat dalam perekonomian. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas berupa pengeboran dan penimbunan, yang mana aktivitas tersebut akan menghasilkan dampak pada lingkungan sekitar, seperti halnya ketika proses penimbunan tanah akan meningkat
meningkatkan kadar emisi gas sehingga meningkatnya pencemaran polusi udara. Dan juga aktivitas pengeboran dapat berdampak pada kualitas tanah yang menjadi turun karena aktivitas tersebut. Untuk proses pembangunan dapat mengganggu kenyamanan warga, seperti halnya pengangkutan tanah puncak dan pengangkutan pasir dengan menggunakan alat yang menimbulkan getaran sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Semua aktivitas yang dilakukan tidak berdampak negatif, tetapi juga terdapat dampak positif, seperti halnya semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan dan masyarakat sekitar dapat membuka suatu usaha seperti warung di sekitar kawasan pembangunan sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat sekitar. Baik, terima kasih untuk presentasi dari PPT kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini jelas. Sekian. Kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.